Alhamdulillah Rabbil Alamin Walladhi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yadlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl fi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu hassana bi khairin kitabin unzila wa aqramna nabiyyin ursila ta'muruna bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkari wa tu'minuna billah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi adal amanah wa ballagha risalah wa nasahu lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Fa ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Shadaqallahul ladzi. Ayyuhal ikhwatul iman, jamaah salat Jumat Masjid As-Sakinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji senantiasa hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ribuan nikmat, yang dengan nikmat itu kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Sehat yang Allah berikan, kita hanya berharap agar sehat kita sehat yang mendatangkan keberkahan, yang mampu menopang kehidupan kita untuk bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Keimanan kita yang Allah berikan mudah-mudahan menyempurnakan kehidupan kita. Di tengah hiruk pikuknya kehidupan kita, mudah-mudahan keimanan ini menjadi pakaian kehidupan kita. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Sebaik-baik bekal kita yang didapat Allah di antaranya bekal takwa. Mudah-mudahan keimanan kita menjadikan kita Allah wafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang kedua, salat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita berharap syafaatnya. Mudah-mudahan Allah pilihkan kita umatnya baginda Nabi kita yang akan mendapatkan syafaatul uzmah, di mana tidak ada syafaat kecuali dari baginda Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari Jumat di bulan Agustus yang sama-sama kita tahu besok bertepatan dengan 17 Agustus. Kita teringat tentang peristiwa bahwa sesungguhnya kita memiliki sejarah yang tidak bisa dilupakan. 9 Ramadan 1364 Hijriah, di mana para ulama kita, para pendahulu kita, bangsa ini mengorbankan segenap apa yang dimilikinya demi memproklamirkan kemerdekaan, membebaskan diri dari penjajahan. Bukan karena kekuatan militer yang dimiliki oleh bangsa kita, bukan karena kecanggihan senjata yang dimilikinya, bukan kepiawaian yang dimiliki oleh para pejuang-pejuang kita, tapi karena rahmatnya Allah yang kemudian menakdirkan Allah bisa berikan kepada kita semua umat Islam bisa memproklamirkan kemerdekaan bangsa ini. Maka wajarlah kalau kemudian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan yang kebangsaan yang bebas. Ini memberikan isyarat bahwa sesungguhnya bersyukurlah kita kalau hari ini para pendahulu kita, para orang-orang tua kita, para sesepuh kita
yang mereka telah mengorbankan hari ini kita saksikan. Mudah-mudahan sejarah itu akan terukir bagi bangsa kita dan kita akan memulai sejarah-sejarah itu demi perjuangan kehidupan yang lebih baik. 79 tahun bukanlah usia yang muda, yang kalau seandainya kita tengok dalam sejarah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, maka kita akan temukan 3 kata kunci. Di antaranya adalah berdiri sendiri, terbebas dari penjajah, dan satu di antaranya adalah merdeka. Artinya adalah tidak ada intimidasi satu dengan yang lainnya. Kalau kita meminjam istilah dari Al-Quran, kita akan mendapatkan sebuah istilah adalah al-istiqlal. Maka ini dirahmati Allah, para mufassirin atau para ustaz, para syekh kemudian menafsirkan at-tahuru wal khalas min al-qaidin wasyatara al-janabiyatul atau al-huriyah. Artinya adalah bebas. Yang diinginkan dari kemerdekaan ini adalah kebebasan. Maka kita akan melihat 3 hal yang mungkin bisa kita ambil pelajaran. Apa sebenarnya kemerdekaan yang Allah berikan atas nama Allah yang Maha Kuasa, dengan kebebasan apa yang diinginkan oleh kita umat Islam, yang sebagian mereka adalah orang-orang penting, sebagian mereka adalah orang-orang yang berjasa bagi bangsanya, tidak mengharapkan apa-apa kecuali adalah bangsa ini tidak adanya penjajahan di atas muka bumi. Ini dirahmati Allah. Yang pertama kita lihat tentang masalah istiqlal. Di antaranya adalah yaitu tidak adanya penghambaan, tidak adanya penindasan, tidak adanya penjajahan di muka bumi ini. Ini kita teringat dengan peristiwa sebelum datangnya Islam. Bagaimana kemudian Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutamima makarimal akhlak, menyempurnakan umat manusia. Sebagaimana ketika Islam datang, mengajak manusia untuk tidak menghamba kepada sesamanya, untuk tidak kemudian menggantungkan kepada sesama manusia, tetapi menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah yang menjadi penolong orang-orang mukmin. Allah lah yang kemudian yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah yang kemudian membebaskan kaum mukmin. Allah yang membebaskan bangsa ini minadh dhulumat, dari penjajahan, dari kezaliman, dari penindasan ila nur, kepada kemerdekaan, kepada cahaya yang benderang, kepada Al-Quran dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ditegaskan oleh Allah, walladzina kafaru awliyahumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Begitu pula sebaliknya, mereka sering menindas, mereka yang senang dengan kemudian orang lain menjadi sulit, orang yang lain kemudian menjadi yang miskin semakin miskin, susah semakin susah, ada penindasan, kemudian penjajahan, menginginkan kemudian Allah takdirkan mereka di antaranya adalah mereka dikeluarkan dari cahaya Islam, cahaya nur, kepada kesesatan. Kehidupan mereka menjadi kehidupan yang sempit, tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa senang, tidak merasa bangga, tidak pernah merasakan kenikmatan bahwa sesungguhnya bangsa ini sudah merdeka. Ini yang diinginkan oleh kita umat Islam bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, tidak adanya penindasan satupun dalam bidang apapun, ekonomi, pendidikan, politik dan seterusnya yang diinginkan oleh pendahulu kita. Di antaranya tidak ada penjajahan di muka bumi ini, hatta dalam penjajahan apapun. Karena pada hakikatnya Bung Tomo ketika melantunkan takbir Allahu Akbar, ketika Kiai Ahmad Dahlan, ketika kemudian seorang ulama, seorang guru, yang kemudian Jenderal Sudirman yang melantunkan zikirnya di tengah-tengah hutan, yang tidak pernah lepas sholat berjamaahnya, yang kemudian senantiasa zikirnya dan sholawatnya di tengah-tengah perang gerilya, hanya menginginkan agar kemudian tidak ada penjajahan lagi di muka bumi ini. Maka kita menginginkan hakikat kemerdekaan itu hari ini harusnya milik kita umat Islam, tidak ada penindasan, penjajahan satupun di negeri ini. Berperanlah satu dengan yang lainnya. Kalau kita masing-masing punya peran, berperanlah. Kalau kita memiliki jabatan, dengan jabatan yang kita gunakan untuk kemudian meniadakan namanya penindasan. Kalau kita seorang kepala rumah tangga, jangan kemudian menjadikan keluarga kita ditindas. Berikan kesempatan mereka sebagaimana demokrasi ini. Berikan bangsa ini kebebasan untuk menentukan apa pilihannya. Tidak boleh dipaksakan satupun apapun dia.
Maka inilah hakikat yang kemudian diinginkan oleh pendahulu kita, adanya kebebasan, tidak ada penindasan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah yaitu tidak adanya tekanan satupun dari bangsa manapun. Palestina adalah negara yang mengakui Indonesia merdeka. Palestina adalah negara satu-satunya yang mengakui yang hari ini tentara Zionis dan sekutu-sekutunya membombardir, tetapi dia yang mengakui satu-satunya negara Indonesia merdeka tahun 1945. Lalu kemana negara-negara yang lainnya? Lalu bagaimana sikap kita dengan Palestina? Lalu bagaimana hari ini dengan adanya intimidasi, tekanan dengan yang lain? Para pendahulu kita menginginkan kemerdekaan ini sesungguhnya tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada tekanan satupun di antara kita dari bangsa manapun di negara ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la ikraha fid. Begitu pula dalam agama. Kita tidak boleh kemudian memaksakan semua kemudian beriman, memiliki visi yang sama sebagaimana kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, afa anta tukrahun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu akan memaksa manusia semua beriman sebagaimana engkau? Tidak. Allah memberikan kepada kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap kita memiliki pilihan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kita berhak di negara kita menentukan mana yang benar, mana yang salah, tergantung kita memilih apa. Bebas satu dengan yang lainnya. Tetapi Allah memberikan garisan kepada kita. Hadza siratul ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyuhada'i wash-shalihin dan seterusnya. Ini jalan orang-orang yang soleh, orang-orang mukmin, jalan yang lurus. Allah tekankan, Allah tunjukkan. Tetapi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Tidak semua kemudian mau mengambil petunjuk itu. Sudah 79 tahun negara kita dijajah. Sudah lebih, bukan 79 tahun. Sudah 79 tahun negara kita merdeka. Tapi seolah-olah kebebasan itu masih terkekang dengan yang namanya hari ini kemerdekaan. Banyak ikatan. Apalagi kalau kita bicara tentang politik yang mempengaruhi kehidupan kita. Politik kita tidak bisa menutup mata yang akan mempengaruhi kondisi ekonomi kita. Politik akan mempengaruhi kondisi pendidikan kita. Politik akan mempengaruhi kondisi pasar. Politik akan menguasai kemudian mempengaruhi kepada perdagangan dan seterusnya. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah saatnya bagi kita nanti di 79 tahun kita merdeka, sudah saatnya kita bisa menentukan pilihan yang terbaik, yang sampai ada penindasan, penekanan satu dengan yang lainnya. Bukankah semua sudah diatur oleh Allah? Bukankah semua sudah diatur dalam undang-undang tentang pendidikan? Pemerintah sudah mengatur di dalam pasalnya, pasal 31, pasal 29 tentang harta kekayaan bangsa ini semua sudah diatur oleh undang-undang. Semua untuk kemakmuran rakyatnya, bukan kepentingan segolongan, bukan segelintir manusia dan seterusnya. Semua diatur dengan aturan yang baku. Al-Quran adalah aturan yang baku. Undang-undang adalah aturan baku. Kalau undang-undang manusia yang membuat, Al-Quran Allah Subhanahu wa taala yang membuat. Maka kita adalah sebagai hamba Allah, jangan sampai di 79 tahun merayakan kemerdekaan banyak maksiat yang kita lakukan, banyak takzir yang terjadi di sana dan sini. Para pendahulu kita menumpahkan darah, ingin agar merdeka bangsa kita. Kita hanya kemudian merayakan malam-malam tahun kemerdekaan bangsa ini dengan lagu-lagu, dengan dangdutan yang seorang-orang sawer sana sawer sini, menghambur-hamburkan uang dikumpulkan dari masyarakat, digunakan hanya untuk kegiatan yang mubazir, tidak lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita inginkan agar kemudian semua melek, semua terbuka, semua membuka hatinya agar kemudian kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kita, afa anta tukrahun nas hatta yakunu mu'minin. Betul, Allah tidak menginginkan semua kita dipaksa untuk beriman, tetapi Allah akan tanyakan tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Al-Quran, keyakinan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allah akan tanyakan itu semua. Dan Allah akan tanyakan kepemimpinan kita, tentang kepala rumah tangga kita, tentang jabatan kita dan seterusnya. Yang terakhir dari dalam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir di antaranya adalah
bagaimana kita mencoba mengisi kemerdekaan ini dengan makna yang sebenarnya. Di antaranya adalah bersyukur kepada Allah, sebanyak-banyak syukur kita. Karena kita lahir, karena kita tinggal, karena kita bernegara di negara yang begitu banyak ragamnya, bangsanya, bahasanya, dan adat istiadatnya. Bagi kita salah satu di antaranya adalah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syukur inilah mudah-mudahan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kalau kita diberikan sehat, bersyukurlah kepada Allah. Kalau kita bisa mengunyah makan, bersyukurlah kita kepada Allah. Kalau kita bisa diberikan jalan, bersyukurlah kita kepada Allah. Kalau kita bisa digerakkan hatinya oleh Allah untuk bisa hadir sholat berjamaah, bersyukurlah. Karena hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidayah itu tidak bisa diwariskan dari orang tua kita, dari tetua-tua kita semua. Nah, ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan semua yang berharap kami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekhilafan dan kekurangan tolong dimaafkan yang seluas-luasnya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat, marilah kita mengadakan tangan seraya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang dimuliakan ini, di hari yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan bangsa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita termasuk keluarga yang dipilihkan oleh Allah untuk bisa menempati surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, ya Rabb, di tempat yang Kau muliakan ini ya Allah, di hari yang kemudian Kau muliakan ya Allah, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang Kau muliakan ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang Kau muliakan ya Allah. Bimbing kami menuju surga-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, keluarga kami, dzurriyyah kami, orang tua kami semua ya Allah, para pemimpin kami ya Allah. Jadikan kami, keluarga kami, bangsa kami adalah orang-orang yang Kau muliakan ya Allah. Berikanlah kepada kami keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Jadikanlah mereka adalah yang menjadi penerus bangsa ini ya Allah, yang akan menggantikan menjadi orang-orang yang Kau muliakan ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah di hari kemerdekaan bangsa kami ya Allah, Kau jadikan bangsa ini bangsa yang mulia ya Allah. Jangan bangsa yang Kau hinakan ya Allah. Berilah kepada kami pemimpin-pemimpin yang hatinya terbuka ya Allah, pemimpin-pemimpin yang sadar kepada Engkau ya Rabb, pemimpin-pemimpin yang menjadikan Al-Quran dan kitab Sunnah ya Allah jadi kemudian petunjuknya ya Allah. Jadikanlah para ulama-ulama, para habaib yang menjadi teman mereka semua ya Allah. Jadikanlah baldatun thayyibun wa rabbun ghafur bangsa kami ya Allah. Andaikan di antara kami ada yang sakit ya Allah, sehatkan penyakitnya ya. Angkat semua penyakitnya ya Allah, sembuhkan segala penyakitnya ya Allah. Andaikan di antara mereka ada yang berhutang, lunasi hutang-hutangnya ya Allah. Andaikan di antara mereka ada yang susah ya Allah, angkat semua kesusahannya ya Allah. Andaikan di antara mereka ada yang kemudian belum berangkat umroh dan haji, berangkatkan haji ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.